A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan salam yang indah, salam yang megah, salam yang paling agung dan paling mulia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 200 orang. Kalau gitu saya kasih pantun. Apa tadi make pendek benar. Pak Camat jualan tomat. Ini mumpung kita di depan kantor camat, jadi pantunnya Pak Camat. Pak Camat jualan tomat. Cakep. Yang beli Ustadz Abdul Somad. Kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Bapak, sudah ada bapak ya. Ibu-ibu, soalnya saya biasa ngasih ceramah ada bapak-bapaknya. Nah, hari ini spesial sedikit ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya sebentar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati di sini Ketua Majelis Ta'lim Nurul Huda, betul Bu? Nurul Huda. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Raudatul Jannah beserta para pasukannya. Yang saya hormati ibu-ibu, ustazah, qori'ah, para guru ngaji, guru sekolah, semuanya. Semoga semuanya mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya muliakan juga Ibu Menteri Perhubungan, Ibu Aisyah. Ada ke Ibu Aisyah? Hah? Aisyah. Oh, Asia. Oh, Ibu Asia. Karena beliaulah yang menghubungi saya, jadi saya gelar Ibu Menteri Perhubungan. Nah, terima kasih kepada Ibu Asia telah mengundang. Ya, saya tahun lalu Idul Adha diundang juga menjadi khotib di masjid atau surau Raudatul Jannah oleh surau apa Bu?
Nurul Huda, surah Nurul Huda. Yang mengundang adalah Ibu Asia. Tapi saya tak pernah tengok orangnya. Yang mana Ibu Asia waktu itu Bu. Nah sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan lagi di tahun yang depannya dengan momen yang sangat indah, yaitu pengajian gabungan Ibu ya. Nah mudah-mudahan Ibu Asia ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, dibebaskan hutang-hutangnya. Paling nyari yang pakai hutang. Nampaknya memang benar-benar berhutang nih. Ya semoganya semuanya kita ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ujian-ujian yang diujikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan keharibaan, kepada baginda Nabi yang agung, Nabi Muhammad, pemimpin daripada Nabi, penghulu daripada Nabi. Mudah-mudahan salawat kita ya di hari Jumat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hari Jumat Bu. Hari Jumat ini perbanyaklah membaca salawat. Bu, salawat itu walaupun kita bersalawat tanpa berwudu itu diperbolehkan. Walaupun kita lagi bergurau dengan suami diperbolehkan sambil bersalawat. Walaupun kita bergurau dengan anak-anak, dengan saudara diperbolehkan. Itulah keistimewaan salawat. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Bu. Jadi sungguh besar pahala kita bersalawat Bu. Apalagi ini di hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan apa nih Bu? Zulhijjah. Tanggal berapa Bu? Tanggal 21 Zulhijjah. Coba kalau saya tanya, Bu, sinetron ini mulainya jam berapa Bu? Jam 8. Ingat dia. Tapi kalau saya tanya tanggal berapa hari ini bulan Arabnya, tanggal 21 Zulhijjah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik lagi tentang salawat. Allah Subhanahu wa taala tidak berpuasa, malaikatnya pun tak ada puasa. Allah Subhanahu wa taala tidak berzakat. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya tidak sholat. Tetapi dijelaskan dalam firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka Bu, amalkan salawat Bu ya. Kalau bisa sambil goreng ikan asin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah sekarang kan banyak Bu salawat-salawat yang keren-keren, ya tak Bu? Ada salawat Jibril, ya Nabi salam. Kemudian ada salawat asghir, Allahumma salli ala ya. Semuanya kita bersalawat Bu, ya. Daun-daun berselawat, ikan-ikan berselawat, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sudah berapa banyak ibu berselawat hari ini? Nah, dah banyak Bu. Alhamdulillah. Semoga nanti Nabi tengok kita, Nabi tengok muka kita, karena tidak ada yang lepas dari penglihatan Nabi kalau seseorang tersebut berselawat kepadanya. Nah, Bu, utaman selawat Bu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya diundang. Yang saya tengok ini udah wan-wan semua nih, nenek-nenek semua nih ya. Ada nggak yang masih muda nih? Ya udah wan-wan semua. Ya, udah jadi nenek-nenek saya semua nih. Nah, bahkan ada yang saya terawang
ada 2-3 hari lagi mungkin nih. Yang 2-3 hari lagi mungkin umroh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu langsung seuzon sama saya, ya. Nah, Bu, di umur segini 40 tahun ke atas, betul ke 40 tahun ke atas? Di umur 40 tahun ke atas ini, ya, ini sudah harus lampu kuning. Apa lampu kuning? Hati-hati. Kita diintai malaikat Israel 1 hari 70 kali. Nah, 1 hari 70 kali diintai malaikat Israel dan siap untuk mencabut nyawa kita. Ini ibu-ibu yang umur 40 ke atas, ya, mungkin pekerjaan sehari-harinya ada yang pensiunan, ada bu pensiunan, ada pensiunan. Mungkin hari-harinya ada yang berdagang, ada yang berdagang, ada, alhamdulillah. Nah, yang pensiunan, yang mau nak pensiun, ada ke? Ada. Yang mau nak pensiun, bu, yang mau nak pensiun atau sudah pensiun, jangan khawatir tentang rezeki. Karena rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau, jangan khawatir, jangan takut kalau kita nak pensiun. Ini karena saya tengok wajah-wajah pensiun semua, jadi begitu saya coba jelaskan. Ya bu, jangan khawatir karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita lahir dalam alam kandungan orang mak kita sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia bu, jangankan manusia, kita khalifah di dunia ini, makhluk Allah yang terbesar pun sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makhluk Allah yang terbesar? Gajah. Ibu tahu gajah? Tahu tak gajah? Tahu. Gajah itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paus tahu? Hewan terbesar di bumi? Tahu. Paus pun itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah risau. Di umur-umur yang segini ini, jangan risau pasal rezeki. Rezeki insya Allah tak akan pernah tertukar. Rezeki insya Allah tak akan pernah berlebih, tak pernah akan pernah kurang. Pasti berkecukupan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, bu. Jadi ibu yang mau pensiun, yang udah pensiun, jangan risau dengan rezeki. Begitu juga dengan ibu-ibu yang lagi berdagang. Yang berdagang ini kan kadang-kadang nengok kawan kita berdagang sebelah, mulailah dia nak berdagang gak tu? Adalah dia aku saingan ni. Jangan risau bu, rezeki tidak akan pernah tertukar. Ada ke ibu di sini yang berdagang? Ada. Nah, jangan risau. Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya paling suka tengok ibu-ibu pengajian ni, ya. Termasuk mama saya suka juga ikut pengajian, mertua saya ikut pengajian, ya. Mudah-mudahan dengan pengajian ini bu, jangan dipensiunkan. Terus ikuti pengajian ini sampai mati. Bu ya. Jadi jangan ada kata pensiun, aku pensiun nak pengajian. Tapi sampai mati kita harus ikut pengajian. Kenapa bu? Karena di pengajian inilah bu, momen-momennya kita nanti di hari akhirat, di surganya Allah, kita akan berkumpul seperti ini bu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ibu akan rindu nih.
Udah di dalam surganya, ibu bertanya, di mana Bu Asyah tadi ya? Akhirnya mencari lah Ibu Asyah. Kemana Bu Asyah? Akhirnya sebelum dia masuk ke surga, ditunggunya Ibu Asyah. Nah itulah dia. Momen-momen pengajian ini jangan sampai ditinggalkan Bu. Teruskan. Ya. Karena di pengajian ini kita mendapatkan tadi kata yang memberikan sambutan, kita mendapatkan ilmu. Kemudian apalagi kita bisa bersilaturahmi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kasih cuman nih. Cuman kalau pergi pengajian tuh, soalnya ada pernah bapak-bapak tuh curhat sama saya. Ya, ada bapak-bapak tuh datang ke saya, curhat sama saya. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak. Pak Ustadz, saya nak curhat. Saya tuh biasa ini Bu, saya biasa ngasih bisa meruqyah. Jadi kata bapak itu datang ke saya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Pak, Waalaikumsalam Pak. Tolonglah Pak, ruqyahkanlah bini aku tuh Pak. Hah? Ngapa pula Pak? Saya bilang, biasanya orang yang minta ruqyah dia yang ngadap ke saya, tapi ini lakinya yang minta ruqyahkan bininya. Kenapa pula Pak? Bini aku tuh Pak, katanya, udahlah dia tuh sering dia ikut pengajian Pak Ustadz. Sering, sehari ini 3 kali dia pergi pengajian, macam minum obat. Solat enggak, puasa sunnah puasa enggak, sedekah enggak. Tapi ya Allah Pak Ustadz, marahnya itu Pak Ustadz, merepek itu tak mampu saya dengar ya Pak Ustadz. Jangan-jangan ada jin kali dalam tubuhnya itu Pak Ustadz. Tolonglah ruqyahkan bini saya itu Pak Ustadz, katanya. Bingung enggak saya jawabnya? Udah solat enggak? Udah puasa enggak? Udah sedekah enggak? Apa lagi tadi? Ya, jadi katanya rupanya setelah saya telusuri saya datanglah ke rumahnya. Rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ikut pengajian ini luruskan nih. Itu yang paling utama, luruskan nih niat kita diluruskan dulu Bu. Ya, karena kata baginda Nabi SAW, inna amalu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Jadi kalau pergi pengajian, jangan niatnya untuk pengen ditengok orang, jangan riak. Kemudian ada lagi, ibu-ibu pergi pengajian. Apa Bu pergi pengajian? Makannya sedap, kambing guling. Berarti niatnya pergi pengajian untuk dapat makan. Ada lagi ibu-ibu pergi pengajian, niatnya supaya ditengok tetangga. Niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, saya mengingatkan, terutama mengingatkan diri saya, kalau kita ikut pengajian, kajian, ceramah, apalagi apapun itu yang berkenaan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat. Niatkan semoga kita pergi pengajian ini ilmunya kita dapat, makannya dapat, dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luruskan niat. Jadi tadi bapak-bapak yang ngadap ke saya tadi itu, rupanya dia salah niat Bu. Nah, itulah makanya sudah saya jelaskan. Yang kedua Bu, kalau kita pergi pengajian ini, selain kita meluruskan niat, ini adalah menjadi ajang silaturahmi. Bu, kapan lagi lah bisa berkumpul seperti ini kalau tidak di pengajian? Nah, betul kan?
Sebulan sekali ada tak? Sebulan sekali ya? Sebulan sekali kumpul ramai-ramai seperti ini. Kan indah. Dan silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Lah Pak Ustaz ni tak nyambung. Ndak ke umur itu Pak Ustaz. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun yang lalu Pak Ustaz. Takdir kita, mati kita, jodoh kita, rezeki kita sudah ditulis oleh Allah. Masa dengan silaturahmi kematian kita bisa mundur? Saya kasih contoh cerita. Contoh cerita. Ini misalkan Ibu Asyah. Saya contohkan Ibu Asyah lagi. Ibu Asyah ini tertulis di Lauhul Mahfuz mati tanggal 28 Juni 2024 di rumahnya habis asar. Contoh Bu, contoh meninggal. Ya. Ini contoh Bu, contoh. Jadi tertulis beliau ini wafat hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 di rumahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa malaikat penyabut nyawa? Siapa Bu? Israel Bu. Jadi kata Allah, Israel, labbaik ya Allah. Pergi kau ke rumah Bu Asia hari Jumat lepas asar tanggal sekian, kata Allah. Kau cabut nyawa dia. Akhirnya pergilah malaikat Israel ini, turunlah dia ke rumah Bu Asia. Ditengoknya Bu Asia tak ada. Kemana dia? Naik dia kepada Allah. Ya Allah, Bu Asia tak ada Bu Allah. Ya Allah. Kemana? Rupanya kata Allah, memang tak ada. Saat kau mau cabut nyawanya, dia saat itu sedang mengikuti pengajian. Dia bersilaturahmi. Dia ketemu saudara-saudaranya, dia ketemu kawan-kawannya, dia menyemangati kawan-kawannya, dia berteman. Maka kata Allah, tak jadi. Kalau gitu gimana ya Allah? Kalau gitu tunggulah dia balik ke rumah, baru nanti kau cabut nyawa. Tapi begitu pengajian selesai, pergi lagi malaikat Israel turun ke rumahnya. Ya, dicari lagi, tidak ketemu. Ngadap lagi dia ke Allah. Ya Allah, masih tak ketemu ya Allah. Jadi macam mana? Jadi macam mana nih ya Allah? Memang kau tak ketemu, karena setelah pengajian ini dia singgah ke rumah saudaranya, dia bersilaturahmi lagi ke tempat saudaranya, sehingga tak ketemu. Jadi gimana? Tunggu dia balik. Kan tadi tertulisnya di rumahnya, ya kan? Akhirnya berputar hulu kilik, depan belakang atas bawah, malaikat Israel nunggu di rumah, tak ketemu-ketemu. Begitu Bu Asia balik, buka pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Bu Asia. Dijawablah suaminya, dijawablah anaknya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah kepada malaikat Israel, jangan kau cabut loh. Kenapa ya Allah? Karena dia mengucapkan salam kepada keluarganya, dia mengucapkan salam kepada suaminya, mengucapkan salam kepada anak-anaknya. Jangan kau cabut. Akhirnya kata malaikat Israel, dalam maju aku ke rumah ibu sebelah, ya, ketua PKI, ketua majlis taklim sebelahnya lah. Akhirnya ibu itu yang meninggal, yang sebelahnya. Dan inilah dia keutamaan bersilaturahmi Bu, bisa memperpanjang umur. Kok bisa Pak Ustaz silaturahmi memperpanjang umur? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Bisa je Bu. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah bisa majukan, Allah bisa mundurkan,
sesuai kemauan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Bu. Jadi jangan remehkan kegiatan-kegiatan kumpul pengajian, asalkan kegiatan tersebut membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan kegiatan yang joget-joget, jangan kumpul ke rumah kawan, joget-joget, ngopi-ngopi, kemudian nyanyi-nyanyi. Nah, sekarang kan lagi zamannya joget-joget kan bukan? Di TikTok tuh, ya Allah saya tengok. Jangan, bukan macam ibu-ibu nih, udah 70 tahun ke atas, ya Allah berjoget-joget. Nek saya bilang, nenek baru ketemu HP, saya bilang. Pernah tengok Bu? Nah, ketahuan yang bilang pernah itu pasti main TikTok. Ya Bu. Nah, hati-hati Bu. Sekarang media sosial itu merajalela. Jangankan ibu-ibu, nenek-nenek ketemu, anak kecil pun sekarang udah susah kita melepaskan dari yang namanya gadget. Nah, itu Bu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita betulkan niat, ya. Kita kembali ke laptop, betulkan niat, kemudian kita niatkan menjadi ajang silaturahmi. Itu Bu. Jadi niatkan pengajian ini. Yang ketiga, ini Bu. Kalau sudah dapat ilmu dari sini, diamalkan. Nah, jangan lupa diamalkan, disampaikan kepada keluarga-keluarga kita, kepada anak-anak kita. Nah, diamalkan. Saya kasih contoh lagi, boleh Bu? Nah, boleh. Biasanya kalau ibu-ibu ini paling suka kalau dikasih contoh, lebih paham. Ya, kalau dikasih dalil, kasih nasihat, kasih penjelasan tak ngerti. Kalau kasih contoh ngerti. Bu, ibu tahu ke kuda? Hah? Tahu kuda? Kuda tahu? Nah, kuda itu, ya, ibu pandai ke naik kuda? Tapi tahu kuda? Tahu kuda. Nah, beda Bu antara orang yang tahu kuda, orang yang pandai naik kuda, dengan orang yang lihai naik kuda. Beda Bu. Nah, sekarang saya tanya ibu tahu kuda? Tahu. Kalau kita naik kuda, yang kita buat kuda itu supaya jalan, kita tepas pantatnya ke, kita tepas kakinya. Hah? Apa Bu? Hah? Pantatnya. Jadi kalau ibu naik kuda, ibu duduk di atas kuda, ibu tepas pantatnya. Nah, ibu siap-siap kena terajang kaki kuda. Siap-siap tuh nanti. Hah? Kalau tali itu untuk mengendalikan. Tapi kalau kita mau buat kuda ini berjalan, maka kita tendang kakinya, tendang ininya, apa bagian daerah kakinya, ya, sehingga jalanlah kuda. Nah, itulah perumpamaan Bu. Kalau ibu pergi pengajian, kalau hanya sekedar pergi dapat ilmu, tapi tidak mengamalkannya, sama macam orang tahu ayatnya, tahu dalilnya, tapi tak mengamalkan. Tahu, sama seperti orang yang tahu kuda tapi tak pandai naik kuda. Nah, begitu. Jadi adabnya kalau kita cari ilmu, kalau kita dapat ilmu, maka kita harus amalkan. Nah, itu Ibu ya, diamalkan. Nah, balik ini diamalkan Bu. Apa yang didapat tadi, luruskan niat, kemudian jadikan ajang silaturahmi, ya. Nah, terakhir kalau kita mengikuti pengajian ini Bu, yang terakhir adalah jangan sombong. Kalau kita udah dapat ilmu, jangan sombong. Apa Pak Ustaz? Karena sombong ini merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini yang bahaya Bu.
Ibu tahu iblis tak? Hah? Iblis. Iblis itu, Bu, adalah makhluk Allah. Ya. Dia dulu itu iblis itu namanya rahmatullah. Iblis rahmatullah. Tinggalnya di dalam surga, bisa berkomunikasi kepada Allah secara langsung tanpa ada hijab. Makhluk Allah, dia tahu Allah, dia percaya Allah, dia sembah Allah. Bayangkan iblis itu, Bu. Tetapi satu saja masalah iblis ni, sehingga dia ditendang oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa masalah iblis? Sombong. Sombong, Bu. Hati-hati dengan sombong, Bu. Kecil seperti perkaranya, tapi bisa mengeluarkan dia dari tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semuanya sujud kepada Nabi Adam, kecuali kecuali iblis. Apa yang iblis bilang? Ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih baik daripada dia, ya Allah. Itu kesombongan iblis yang sangat fatal. Padahal dia telah membuat perumpamaan yang salah, Bu. Bu, apa kata iblis? Saya lebih baik daripada dia. Adam diciptakan dari tanah. Tanah tu becek, tanah tu hitam, tanah tu bau, tanah tu berlumpur, tak berupa, jeleklah tanah tu. Sedangkan saya, ya Allah, saya diciptakan dari jalaan api, tinggi, membara, menyala, kata iblis. Kata iblis. Tetapi iblis telah membuat perumpamaan yang salah, Bu. Kata dia, aku lebih baik daripada dia, kan? Betul? Betul? Nah, sekarang saya tanya sama ibu, kalau kita nanam cabai, ibu ada di rumah cabai? Kalau kita nanam cabai, bisa tak di api? Hah? Tidak bisa. Nanamnya di mana? Kalau kita nanam di tanah, hidup tak dia? Hidup. Sekarang saya tanya, Bu, tahu korek api tak? Korek api dari mulai zaman ibu kecil dulu harganya berapa, Bu? 100 rupiah. Sampai saat ini berapa harga korek api? Murah. Kalau tanah ada nyimpan tanah, semakin lama semakin mahal. Makanya iblis telah membuat perumpamaan yang salah. Inilah bahayanya sombong, Bu. Ya, kalau kita punya ilmu, jangan sombong. Nih, tadi kan ada kotak berjalan nih. Ya, ada kotak berjalan tadi kan? Ada yang ngasih 2.000, mentang-mentang dia ngasih merah, yang merah digini-gini kan ada dulu. Tengok kawannya kan, 100.000 ya, merah nih, masukkannya. Yang 2.000 tadi ini masukkannya. Hati-hati, sombong, tidak boleh. Begitu juga yang menjadi ketua panitia tadi. Kalau tidak aku jadi ketua panitia, tak bisa ngundang orang-orang ramai ini. Sombong, hati-hati dengan sombong. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ceramah ini berapa jam? Sampai maghrib, sampai isya, atau sampai subuh? Ya, sampai jam 5. Dah lewat ibu, kena hukum adat lah saya ni. Ya, sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan. Tak terasa ya. Ya ibu, Pak Ustaz tak terasa, kami yang di bawah ni kaki melipat terasa. Ya ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya.
Nah, yang pertama tadi luruskan niat ketika ikuti pengajian ini. Niatkan karena kita ingin dekat kepada Allah. Niatkan semoga dengan ilmu yang kita dapat saat ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ketika kita mengikuti pengajian ini, niatkan untuk bersilaturahmi kepada teman-teman kita. Karena nanti setelah ini kan pasti ada salam-salaman, bermaaf-maafkan. Kata baginda Nabi SAW, tidaklah masih dosa di antara dua kaum muslimin. Kalau dia sudah berjabat tangan, maka terhapuslah dosa di antara berdua itu. Nah itu Bu. Jadi berjabat tangan, bersilaturahmi, memperpanjang keberkahan umur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian menyinggung dari apa yang saya sampaikan ini, karena itu adalah merupakan kekhilafan dari diri saya sendiri. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, agar pengajian ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah melihat kita saat ini karena kita benar-benar tulus pergi dalam pengajian ini ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah turunkan malaikat-malaikat rahmatnya untuk menebarkan kebaikannya kepada kita. Marilah kita tutup acara pengajian ini dengan melafazkan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini ya Allah, di hari yang dimuliakan Engkau ya Allah, kami bersimpuh menghadap-Mu ya Allah, menengadahkan tangan kami setinggi-tingginya di hadapan-Mu ya Allah, merendahkan ego kami, merendahkan keangkuhan kami, merendahkan kesombongan kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu ya Allah, dan berharap doa kami ini Engkau kabulkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan-kesalahan yang pernah kami perbuat ya Allah. Ampunkanlah kesalahan dosa kemaksiatan, baik itu kemaksiatan dosa-dosa yang besar ataupun dosa yang kecil ya Allah. Dosa yang secara terang-terangan atau yang secara sembunyi-sembunyi ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang secara sengaja atau yang tak disengaja ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bersihkan hati kami ya Allah dari segala macam sifat iri, dengki, hasad, ujub ya Allah, sehingga ketika kami ini berdoa kepadamu ya Allah, Engkau mudah untuk mengabulkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah solat kami ya Allah, solat wajib, solat sunnah ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah,
terimalah infak kami ya Allah, terimalah kurban kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan kau sia-siakan segala amal yang telah kami lakukan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimalah semuanya ya Allah, karena itulah yang nanti akan menyelamatkan kami ya Allah. Itulah yang nanti akan menerangi kubur kami ya Allah, menjadi pelita, menjadi cahaya ketika nanti tak akan ada pertolongan selain dari amal-amal yang telah kami lakukan di dunia ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan kami ya Allah, sehatkan keluarga kami ya Allah, sehatkan suami kami ya Allah, sehatkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keluarga kami sakinah, mawaddah dan warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Jadikan keluarga-keluarga kami ahli Al-Quran ya Allah. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak kami ya Allah mencintaimu dan sunnah baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikanlah kami ke makam baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sampaikanlah kami ke tanah suci Mekah ya Allah. Sampaikanlah kami berziarah ke makam Nabi ya Allah. Sampaikanlah kami ke Masjidil Haram ya Allah untuk melaksanakan ibadah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya Engkau ingin cabut nyawa kami ya Allah, seandainya telah habis rezeki kami ya Allah, matikanlah kami ya Allah, wafatkanlah kami ke dalam husnul khatimah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Matikanlah kami dalam keadaan kami solat, matikanlah kami dalam kami mengingatmu ya Allah, matikanlah kami dalam ketika kami berwudu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami dunia wal akhirat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ini saya ada